Body on my mind, it's working overtime. I know I said we'd only do this once, but you gave me that good thing. Got a girl addicted, got me second guessing what I want. Selamat datang, dan hari ini adalah hari pertama gue di karantina. Jadi posisinya sekarang ini kita lagi di Pullman Hotel di Central Park. Jadi kemarin kita sampai itu sekitar jam 1 ya. Jadi kita langsung di swab test, dan hari ini adalah hari pertamanya gitu. Hari pertama setelah kemarin kita datang gitu maksud gue. Jadi rencananya hari ini bakalan swab testnya itu kita bakalan nunggu sampai sekitar 4 hari sampai 8 hari. Jadi tergantung. Kita kemarin itu datang 265 orang dari kapal pesiar Amsterdam, ya kan? Nah, dari 265 orang itu nggak semuanya bakalan selesai bareng gitu. Jadi kemarin di rapid test, ya kan? Bisa jadi dalam waktu 3 hari atau 4 hari gue pulang, tapi yang lain belum gitu. Jadi tergantung sama hasilnya juga gitu. Dan sekarang adalah hari pertama. Dan di video kali ini rencananya gue mau ngebahas tentang masa karantina gue ini. Jadi ya, hari pertama gue ini ngapain aja, tonton terus. Jadi hari ini makanannya kan cuma telur sama bihun sama tempe, ya kan. Cuman berhubung pas kita di kapal pesiar, makan kita itu kebanyakan makanan kebarat-baratan gitu, kayak spaghetti, terus daging steak gitu, terus lobster gitu. Jadi ya yang ada bosen kita gitu, karena selama 6 bulan sampai 9 bulan berturut-turut kita makan makanan yang sama gitu. Jadi di saat kita datang ke Indonesia, pertama kali yang kita coba, yang pertama kali kita beli itu pasti makanan gitu. Kayak hari ini ya gue buset, udah lama banget kita nggak makan cabe ulekan gini, terus telur padahal ini telur balado doang, cuman rasanya itu enak banget. Kerupuk juga kerupuk melempem gitu, tetap aja gitu. Karena belakangan di saat kita kerja di kapal pesiar, makanan kayak gini itu unik banget, langka banget, kita nggak bakal dapat dimanapun gitu. Karena makanannya meskipun di luar negeri, meskipun mereka ada restoran Indonesia, cuman tetap rasanya beda. Karena bahannya, rempah-rempahnya itu beda gitu, nggak kayak rempah-rempah asli di Indonesia gitu kan. Dan biasanya itu harganya mahal. Kalau kita mau makan di luar itu harganya memang mahal banget gitu. Dan sekali makan kalian bisa ngabisin sekitar 10 sampai 20 dolar itu makanan doang. Belum termasuk minum, belum termasuk ongkos kesananya gitu. Jadi ya emang mahal lah gitu kehidupan di luar. Makanya kadang gaji kalian gede pun habisnya ya buat itu aja gitu. Jadi kalau kalian mau kerja di kapal, kalian harus yang namanya mikirin buat ngirit gitu. Karena kalau kalian jatuhnya kayak gue yang dulu waktu masih single, ya uang dapat gaji langsung habis ya. Yang ada sekarang juga kalian di saat pandemi seperti ini ya susah gitu. Ya untungnya gue masih punya alat gitu. Jadi uang gue sebagian gue buat beli alat gitu. Jadi alat juga gue lengkap gitu. Jadi gue masih bisa kerja, paling nggak gue masih bisa buka bisnis gitu. Gue punya laptop yang bisa buat ngedit, gue punya kamera yang bisa buat moto gitu kan. Terus skill gue itu kan emang khusus di bidang fotografi dan videografi. Jadi ya di saat gue berhenti di kapal kayak begini, di saat gue nunggu kepastian begini, gue masih bisa usaha di rumah. Jadi ya kalau kalian mau kerja di kapal, gue saranin mulai nabung gitu. Meskipun ini baru pertama kali kalian berangkat terus pandemi gitu, makanya usahain jangan kaget pas pegang duit banyak gitu. Karena di saat kalian pegang duit banyak itu yang ada kalian itu langsung mikir, aduh gue duit segini gue buat beli apa nih, gue beli handphone nih baru nih gitu biasanya gitu. Dan itulah kejelekan pelaut gitu. Jadi ya kalian mesti hati-hati.
Nah, setelah kalian makan, nih yang kotornya kalian taruh di sini kan, di tempat sampah. Nanti setelah ini kalian taruh di luar. Jadi stewardnya bakalan ngambil terus dibuangin sama dia. Dan jamnya itu jam 7 sampai jam 9 sampai jam 12, sama jam 7 malam sampai jam 9 buat sampah. So many ways. Now there are men who take a different route. Jadi enak banget sih kalau gue bilang kamarnya gitu, karena kamarnya itu ya cocok gue gitu. Ya iyalah, gile, kamarnya bagus banget. Nggak tahu ini sehari berapa di sini. Dan kalau yang kalian lihat di belakang gue ini gitu, dan sofa itu semalam gue hampir tidur di situ karena gue lagi nyantai, ya kan? Gue lagi nyantai nunggu downloadan, gue lagi download sama upload video buat YouTube, dan sambil chatting lah sama istri gue kan. Gue ketiduran karena gue lagi ngedengerin lagu juga di situ. Jadi gue bakal bikin seri tentang gue di karantina ini gitu. Dan kemarin kan gue udah bikin satu video full tentang gue di karantina di hall, ya kan. Nah sekarang gue pengen bikin video di sini gitu. Jadi di hotel ini setiap hari gue bakal ngasih masukan buat kalian. Terus gue juga bakal bikin video yang gak jelas. Dan terima kasih udah nonton video gue. Terima kasih udah support gue dengan subscribe kalian, like kalian, dan share kalian. Hai guys, selamat pagi. Jadi sekarang ini jam 7 pagi. Dan hari ini adalah hari kedua gue di karantina di Hotel Pullman ini. Dan kemarin itu ternyata ada yang namanya temperatur check. Jadi di hari kedua ini gue nggak tahu gue bakal ngapain. Dan kemarin videonya cuma segitu aja karena emang nggak ada kegiatan yang gue lakuin di sini. Dan seperti yang gue bilang kemarin, gue bakal ngerekam di tempat yang berbeda gitu. Jadi ya sekarang ini gue lagi di kamar gue, ya kan. Jadi ini kamar tidurnya. Yang gue suka dari kamar ini itu kalau kalian lihat di belakang, ya kan, di belakang itu adalah kamar mandinya. Kamar mandinya keren banget. Gue ajak kalian ke kamar mandi karena gue sekarang mau mandi. Jadi ya nggak mungkin lah gue telanjang di depan kalian ini kan. Cuman ya gue bakal unjukin ke kalian kenapa gue suka sama kamar mandinya. Mungkin kalau gue ada uang, gue bakal bangun kamar mandi di rumah gue kayak gini. Sorry kalau mata gue kesono karena gue lagi ngeliatin pemandangan. Bagus banget pemandangannya. Dan masih pagi udah rame banget. Maklum lah jalan raya. Nih gue liatin nih. Bentar. Tuh. Pemandangannya. Ya kan? Pemandangannya rame banget. Jadi sekarang ini gue lagi mau mandi, terus sarapan, terus nggak tahu mau ngapain lagi. Jadi ya beginilah sehari-hari gue. Kemarin juga gue begini, bangun tidur, makan siang, terus nungguin temperatur cek. Hari ini gue lagi mau ngedit rencananya. Gue barusan nyoba Linux, cuman semalam gue nyoba Linux, cuman kayaknya gue balik lagi ke Windows. Kok jadi ngomongin Windows? Jadi ya sekarang ini masih belum ada yang pulang. Dari 250 orang itu belum ada yang pulang sama sekali. Jadi ya kita soalnya ada grup WhatsApp, jadi kita bisa tahu orang-orang yang masih ada di sini berapa orang gitu. Dan menurut informasi, kita masih nunggu info dari pemerintah gitu. Jadi pemerintah nanti mutusin kalau kita bisa pulang atau belum gitu. Cuman ya mudah-mudahan besok atau enggak 2 hari kemudian gitu, karena kita udah cukup lama kan di karantina. Dan gue yakin semuanya bakalan negatif gitu, karena emang kita udah di kapal itu udah lama banget dan kita nggak berhubungan sama orang lain gitu, karena kita bener-bener stuck di kapal dan di tengah laut gitu. Kita nggak bisa keluar masuk kapal gitu. Mungkin kalau kita
masih ngeport ada kemungkinan buat terkena ya kan. Cuman kasusnya kan kita selama berbulan-bulan itu kita di atas laut ngapung dan nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi ya gue yakin semuanya negatif gitu. At least orang-orang yang dari kapal gue kemarin gitu. Yaudah, yuk mandi yuk. Gue ajak kalian buat ngeliat kamar mandinya juga. Aduh, kepentok ini. Maklum bukan rumah gue, jadi gue nggak tahu. Oke, gue udah selesai mandi. Dan abis ini gue mau sarapan. Dan kalian tahu kan sarapan itu gimana, jadi gue nggak bakal ngerekam. Dan gue bakal bahas sedikit tentang kamar mandi ini. Asli, gue suka banget kamar mandinya. Kita mulai dari sini ya. Nah, jadi kita mulai dari wastafelnya. Wastafelnya sendiri pun ada dua. Iya, padahal gue sendirian kan. Jadi gue tinggal sendirian, cuman wastafelnya ada dua nih. Tuh. Nah, sama mereka udah disediain sikat gigi sama odol, ya kan. Ini buat kepala lu kalau nggak mau basah. Ini ada sampo. Gue udah pakai satu samponya. Dan ini buat ngaca kalau kalian wanita-wanita cantik. Nih ngaca di sini. Terus yang gue suka itu ada bathtub. Biasanya gue kalau malam itu di sini gue pakai bathtub. Jadi ya dia ada ini, ada buat airnya dan lu bisa mandi juga di sini kalau misalkan lu nggak mau basah. Ada WC duduk juga di sini. WC duduknya aneh karena WC duduknya di sini ada telepon juga tuh. Kalian bisa telepon siapa nggak tahu lah, kalian lagi terus mau nelpon siapa kalian bisa di situ. Nggak sih. Sebenarnya teleponnya itu cuman buat kalau kalian kecelakaan atau apa gitu, terus kalian mau menghubungi si front desk gitu, kalian bisa nelpon dari situ. Dan yang paling unik adalah kamar mandinya. Maklum, kamar mandi gue kan di rumah biasa aja ya. Nah, pas gue kesini kamar mandinya asli keren banget. Nih, di atas ini adalah showernya. Jadi showernya datang dari sini, jatuh pas banget di tengah-tengah. Jadi kalau lu berdiri di tengah-tengah nih, ya kan, lu nyalain, terus lu tarik nih bagian katup ini nih. Nah, itu bakal nyalain si shower ini. Jadi showernya jatuh gitu airnya. Pokoknya keren dah. Ada shower ini juga bisa ditaruh di atas itu. Ya maklum lah, rumah gua biasa aja. Jadi ngeliat rumah kayak begini norak gua. Asli norak banget gue. Gue aja sampai gue rekam, gue kasih ke bini gue gitu, gue norak lah, bener gimana sih orang norak. Dan sebenarnya konsepnya bagus ini rumah gitu. Jadi kok rumah sih, ini hotel. Jadi konsepnya itu yang gue suka dari sini. Bentar gue taruh dulu. Jadi yang gue suka dari sini itu kalau misalkan kalian habis mandi ya kan, kalian bisa langsung ke kamar. Jadi ya habis mandi terus bisa langsung ke kamar nonton TV. Kalau kalian pulang kerja capek ya kan, itu biasanya kan kita pengen langsung istirahat, apalagi kalau di Jakarta ya kan. Kita di Jakarta itu biasanya macet ya kan, udah capek pulang langsung pengen mandi, langsung pengen istirahat di tempat tidur gitu. Nah di sini cocok banget gitu karena emang asli tempatnya emang bagus banget gitu. Nih ya kan. Jadi di saat kalian udah pulang dari situ masuk langsung ke kamar ini. Sorry kalau misalkan white balance-nya biru karena gue nggak bisa ngerubah pas lagi ngerekam, jadi ya begitu. Ini kamarnya. Jadi bangun tidur langsung ke kamar mandi. Tapi ada masalahnya di sini gitu. Masalahnya apa? Jadi kalau kalian misalkan nih, kalian kan pulang kerja terus sakit perut ya kan, pas kalian pup di sini, tuh baunya kecium di kamar gitu. Jadi kalau kalian ada punya pasangan, punya istri, punya keluarga gitu, di sini kecium di situ, meskipun di luar ada kamar mandi juga. Yaudah, kayaknya tur kamarnya segini aja gitu, karena gue mau makan.
Jadi gue mau makan siang, mau sarapan. Kan? Habis sarapan, gue paling biasanya ya chatting sama istri gue, video callan sama anak gue, dan nunggu keputusan nih. Jadi kita lihat nih keputusannya gimana. Dan gue sih pengennya pulang cepet gitu. Jadi kalau misalkan kalian tinggal di Jakarta, pulangnya lebih gampang gitu. Tapi kalau kalian tinggal di daerah, sama kapal pesiarnya nanti dianterin pakai bis ke daerah kalian masing-masing itu. Dan kalau kalian ada yang jemput lebih bagus gitu, jadi nggak perlu nungguin mereka. Dan kalau kalian mau kerja di kapal pesiar, untuk saat ini infonya sih katanya bulan-bulan September atau akhir tahun gitu, beberapa kapal pesiar bakalan jalan gitu. Dan seperti yang kalian tahu kan, bisnis travel saat ini itu kurang bagus. Jadi ya we'll see how it goes. Dan kayak gitu dulu. Gue nggak mau bikin video terlalu panjang. Dan ketemu lagi di video besok. Karena gue nggak tahu nih bakalan gimana besok. Jadi ya, gue Bagan, gue undur diri. Bye-bye. Elunya gitu, mungkin lu sehat gitu, mungkin lu fit gitu kan, mungkin lu kalau kena bakalan sembuh gitu. Cuman kan kasihan keluarganya yang di rumah gitu.